Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'dah. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Para sahabat semuanya, Kiai Haji Imaduddin Usman Keramat, dua kiai wafat setelah instruksikan santri dan para alumninya tidak ikut Kiai Imad. Yang pertama adalah salah satu kiai pengasuh pondok pesantren dari Pandeglang, Banten, ya, Kiai Asmuni, yang wafat di atas panggung setelah mengatakan jangan ngotak-ngatik Pak Alwi. Kemudian setelah itu beliau ini wafat. Kemudian kemarin kiai dari salah satu pengasuh pondok pesantren Pasuruan Besuk, yang mana wafatnya ini ketika di acara Haul Solo. Dan sebelum wafat beliau ini juga pernah mengatakan di depan para santri dan para alumninya agar tidak mengikuti Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Bahkan saking menekannya kiai tersebut terhadap alumni dan para santri, sampai mengatakan akan di cross check. Ya, ada yang bagian intel lah, ya, yang meneliti siapa-siapa santri Besuk dan alumninya yang ikut Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan kemarin kita dengar beliau ini wafat. Saya hanya bisa mendoakan mudah-mudahan ya beliau pengasuh pondok pesantren Besuk ini husnul khotimah, ya. Dan saya sekali lagi, atau kita lah, tidak berhak mengeklaim orang itu pasti husnul khotimah atau su'ul khotimah. Tidak bisa, karena masalah orang itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah apa su'ul khotimah itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi yang menjadi pusat perhatian kita adalah sebuah ibrah, sebuah renungan bagi kita semua, bahwa kalau memang tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan pejuang-pejuang lainnya, jangan sekali-kali menghina, mencaci Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan teman-teman. Jangan. Kalau memang tidak setuju, ya akui tidak setuju, akan tetapi juga harus disertai dengan referensi-referensi yang ada. Karena kita, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan kawan-kawan, ini dalam memutuskan dalam menyimpulkan bahwa nasabnya para habaib itu terkonfirmasi tidak sebagai keturunan Nabi, itu juga melalui tahapan-tahapan ijtihad dan juga disertai referensi-referensi kitab nasab yang ada mulai abad ketiga, 4, 5, 6 dan seterusnya. Oleh karenanya bagi yang tidak setuju silakan, tidak apa-apa, kita itu tidak memaksa loh. Silahkan, akan tetapi jangan lantas tidak setuju tanpa ada dasar, malah dasarnya mencaci maki bahkan mendoktrin para santrinya. Karena apa? Karena ini akan berbahaya. Berbahaya kenapa? Karena ini adalah masalah kebenaran. Ya, masalah kebenaran. Kalau masalah kebenaran itu bukan lagi manusia dengan manusia hubungannya, tapi manusia itu sendiri dengan Tuhan.
Jadi yang menolak kebenaran itu ya pasti ada ancaman dari Tuhannya, dan itu ada dalilnya di Al-Quran banyak. Wala talbisul haqqo bil batil dan seterusnya. Banyak. Jadi ini adalah masalah kebenaran. Ya, masalah kebenaran. Oke, kalau dulu sebelum boomingnya nasab, mungkin kita berhusnudzon bahwa para habaib itu sebagai keturunan Nabi, ya enggak apa-apa lah. Wong karena memang belum ada bukti-bukti yang ada, belum ada referensi-referensi yang menunjukkan bahwa habaib itu bukan keturunan Nabi, ya silahkan husnudzon kalau dulu. Akan tetapi setelah boomingnya tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, ini sudah ada bukti, sudah ada data-data dan realitas-realitas yang ada bahwa para habaib itu bukan keturunan Nabi. Ya, ini adalah ranahnya kebenaran. Ya, ranahnya kebenaran, sehingga kalau tetap berhusnudzon sedangkan bukti-bukti ini sudah ada. Nah, ini loh yang jadi permasalahan. Sehingga kalau menolak bukti-bukti yang ada sama saja menolak kebenaran, dan orang yang menolak kebenaran ini adalah hubungannya dia dengan Tuhannya, ya, dia dengan Tuhannya itu. Dan saya katakan bahwa apa yang digariskan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan teman-teman dengan memutuskan bahwa para habaib itu bukan keturunan Nabi, ini adalah sebuah kebenaran. Kenapa saya mengatakan sebuah kebenaran? Ya, walaupun pada hakikatnya kebenaran itu adalah Tuhan yang tahu, akan tetapi manusia ini diberi akal untuk mencari kebenaran itu. Ya, bukti-buktinya sudah ada. Jadi balik lagi, kenapa apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani mengenai nasabnya para habaib itu terputus adalah sebuah kebenaran, karena melalui ijtihad. Dan sesuatu yang melalui ijtihad itu harus diikuti. Kenapa? Ya karena kalau ijtihad itu salah, dapat pahala 1, kalau benar dapat pahala 2. Ya, ini ijtihad. Jadi ijtihad. Ya. Buktinya sudah ada. Apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ada. Ya, seandainya Anda katakan ini salah, tetap Anda tidak rugi mengikuti tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kenapa? Tetap dapat pahala 1. Kalau benar ya dapat pahala 2. Dan itu sesuai dengan hadis Nabi lah, sudah populer lah. An Amr bin As radhiyallahu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza hakamal hakim fajtahada thumma asaba falahu ajrun wa idza hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajrun. Diriwayatkan dari Amr bin As, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ini meridhoinya, bahwasanya beliau pernah mendengar secara langsung Rasulullah SAW. Beliau berkata, apabila seorang hakim ini hendak memutuskan sebuah problematika hukum atau memutuskan hukum lalu berijtihad terlebih dahulu, kemudian ternyata benar, ia mendapatkan 2 pahala. Dan jika ia hendak memutuskan hukum lalu ternyata ijtihadnya itu kemudian salah, ia dapat pahala 1. Jadi nggak rugi ngikut tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, nggak rugi, salah benar dapat pahala loh. Kalau benar dapat pahala 2, kalau salah dapat pahala 1. Gitu loh. Ya. Dan perlu diingat bahwa apa yang kita lihat sekarang, masalah nasabnya para habaib itu jelas, data-datanya jelas.
referensinya jelas yang menunjukkan bahwa para habaib itu terkonfirmasi bukan keturunan Nabi. Sudah jelas gamblang, ya, sudah gamblang. Sehingga apa yang disampaikan oleh teman-teman Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan pejuang-pejuang lainnya, ini adalah dalam ranah menyampaikan kebenaran. Dalam menyampaikan kebenaran. Lah orang yang tidak setuju dengan sebuah kebenaran, maka sekali lagi itu urusannya dengan Tuhan, terserah Tuhan. Apa kehendak Tuhan, apa yang diancamkan oleh Tuhan itu terserah Tuhan. Ini masalah kebenaran dan masalah menjaga harga martabat kemuliaan Nabi Muhammad SAW, karena ini hubungannya dengan kemuliaan Nabi. Masalah kedustaan, masalah kebohongan yang telah dilakukan beratus-ratus tahun namanya oleh habaib yang mengaku sebagai keturunan Nabi. Dan kita itu tidak mencaci kok, tidak mencaci, tidak merendahkan, tidak, tapi menyampaikan kebenaran. Ya, menyampaikan kebenaran. Dan seandainya tidak munculnya tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, sampai kapanpun kita tidak tercerahkan, kita tidak tahu bahwa para habaib itu bukan keturunan Nabi. Lah berkat jasa tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani inilah kita orang awam menjadi jelas, menjadi orang yang memiliki data yang valid bahwa para habaib itu bukan keturunan Nabi. Sehingga kalau sudah tahu yang asalnya mudah dengan menerima doktrin sesat para habaib, jadi tidak terpengaruh. Yang asalnya mudah dindahwiri, akhirnya nggak jadi dindahwiri. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, jadi jangan sekali-kali menentang kebenaran, karena kalau kita menentang kebenaran, maka sejatinya kita akan berlawanan dengan Tuhan Sang Maha Esa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.